Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya supporter Jusriyadi di channel komentar supporter bola 62. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan Timnas Indonesia, yaitu pemain naturalisasi atau opsi pemain naturalisasi yang bisa memperkuat Timnas Indonesia untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga nanti di kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung di sekitar dimulai bulan September sampai bulan Juni. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita tahu bersama bahwasanya PSSI bersama Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia maupun Menpora sukses melakukan menggait pemain-pemain naturalisasi yang berkualitas ke Timnas Indonesia. Ini terbukti beberapa pemain diaspora kita berhasil memberikan efek yang luar biasa kepada tim nasional Indonesia. Ini terlihat teman-teman supporter dan para pencinta bola, ini terlihat dari perkembangan tim nasional Indonesia semenjak era Sintayong dan melakukan beberapa naturalisasi atau melakukan rekrutan pemain keturunan Indonesia yang kebanyakan berasal dari Belanda Timnas Indonesia kebanyakan merekrut pemain keturunan berasal dari Belanda Indonesia, dimana ini kalau menurut sudut pandang saya selaku supporter di channel komentar supporter bola ini, Timnas atau PSSI maupun STY program atau agenda ini ternyata terbilang sukses karena kenapa? Banyak perkembangan yang terjadi di kubu tim nasional Indonesia, prestasi-prestasi maupun perkembangan yang luar biasa yang dialami oleh tim nasional Indonesia, di mana tim nasional Indonesia ini terbukti teman-teman supporter dan para pencinta bola, terbukti berhasil melakukan atau berhasil membuat ranking FIFA mereka naik dari 170-an dunia, sekarang sudah berada di 133 dunia. Dan ini artinya perkembangan tim nasional ini semenjak rekrutan pemain-pemain naturalisasi ini cukup sukses. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola, mungkin ada 30 pemain yang bisa menjadi opsi tambahan tim nasional Indonesia yang bisa direkrut oleh PSSI maupun STY untuk masuk ke dalam tim nasional Indonesia untuk menambah kekuatan tim nasional Indonesia untuk berlaga di putaran ketiga nantinya yang akan berlangsung di bulan September, Oktober, November, Maret, dan Juni. Dan untuk mempersiapkan Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Arab Saudi, ini juga bisa menjadi opsi teman-teman supporter dan para pencinta bola. Ke-30 pemain ini adalah sebagai berikut teman-teman, bisa dilihat. Yang pertama, kalau kita lihat di pemain yang bisa direkrut oleh PSSI maupun STY, opsi yang bisa yang pertama adalah Tristan Guijer. Ini sudah menjadi perbincangan hangat di beberapa tahun terakhir, bahwasanya pemain asal Ajax Amsterdam ini berposisi sebagai RB atau back center back. Dan pemain ini punya darah Indonesia, punya keturunan Indonesia, di mana merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Pemain ini berdarah Maluku, dan ini bisa menjadi opsi dari STY untuk ke depan bersama PSSI untuk bisa merekrutnya menuju tim nasional Indonesia. Pemain ini cukup luar biasa bermain di era divisi, atau pemain ini bermain di Liga Utama Belanda, liga tertinggi Belanda, dan bermain bersama Ajax Amsterdam. Dan ini bisa direkrut oleh STY untuk masuk ke tim nasional Indonesia Kemudian teman-teman supporter dan para pencinta bola,
Opsi kedua yang bisa digunakan adalah ya Million Manhoef ya. Di pemain ini ya di posisinya bermain di posisi depan ya. Berasal dari Sunderland ya. Pemain ini pernah ya, Sunderland ini adalah klub yang pernah berkompetisi di Liga Premier League, dan pemain ini cukup bisa menjadi opsi oleh STY untuk bergabung ke tim nasional Indonesia. Dan pemain yang ketiga yang bisa menjadi opsi pemain naturalisasi yang bisa dinaturalisasi oleh tim nasional Indonesia untuk memperkuat tim nasional Indonesia yaitu Lias Arhab ya, pemain yang berasal dari Noah Yerevan ya. Pemain ini adalah pemain yang bermain di Liga Armenia, dan pemain ini punya keturunan nenek kakeknya berasal dari Solo, sehingga STY bersama Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mungkin bisa mempertimbangkan pemain ini untuk direkrut ke tim nasional Indonesia. Kemudian teman-teman supporter dan para pencinta bola, yang keempat Jadon Banel ya. Posisinya luar biasa. Dia berasal dari Ajax Amsterdam U21, dan ini bisa menjadi opsi tim nasional Indonesia untuk menambah kekuatan timnas. Teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kemudian ada yang kelima ya, yang santer diberitakan, yaitu Jairo Redwall ya. Pemain ini berasal dari Crystal Palace. Pemain ini menurut beberapa media sedang diusahakan oleh PSSI untuk bergabung ke tim nasional Indonesia dalam waktu dekat, dan pemain ini cukup luar biasa ya. Crystal Palace ini adalah salah satu langganan Liga Inggris, dan dari segi pengalaman ini bisa menambah kekuatan tim nasional Indonesia. Dan kemudian teman-teman supporter dan para pencinta bola, ada pemain lain lagi yang mungkin bisa direkrut oleh tim nasional Indonesia ya, selain kelima pemain ini. Yang keenam yaitu Ryan Flamingo ya, berasal dari, ini adalah salah satu back ya, berasal dari FC Utrecht, dan pemain ini ya bisa dijadikan opsi oleh tim nasional Indonesia untuk menambah kekuatan tim nasional Indonesia, khususnya di pemain diaspora kita, yaitu pemain naturalisasi, di mana pemain ini ya bermain di Liga FC Utrecht dan bermain di Eredivisie Belanda, dan ini pastinya punya pengalaman yang luar biasa. Kemudian teman-teman supporter dan para pencinta bola, yang ketujuh ada Daniel Klein ya, penjaga gawang asal SV Sandhausen ya. Sandhausen ini bisa menjadi opsi tim nasional Indonesia karena pemain ini istilahnya punya pengalaman di Eropa ya, bermain di Eropa, sehingga mental mereka sangat kuat. Kemudian yang kedelapan ada Neiraso Kasanwirjo ya. Pemain ini berasal dari, ini adalah pemain back sayap juga, Rapid Vienna ya klubnya, dan ini bisa menjadi opsi tim nasional Indonesia untuk dijadikan pemain naturalisasi kita atau pemain diaspora. Kemudian yang kesembilan adalah Luca Everin RB, pemain back sayap juga, pemain berasal dari Ahen Angles ya, klubnya Ahen Angles. Ini bisa menjadi opsi juga, bisa dijadikan opsi untuk bergabung ke tim nasional Indonesia. Kemudian yang ke-10 yaitu Ian Madsen yang pemain back juga, back sayap, yang berasal dari Borussia Dortmund ya, luar biasa. Seperti baju yang saya pakai ini adalah baju Borussia Dortmund. Kita tahu Borussia Dortmund tahun ini berhasil melaju ke final Liga Champions. Ian Madsen ini adalah salah satu pemain andalan Borussia Dortmund, dan ya ini bisa dimanfaatkan oleh tim nasional Indonesia untuk bergabung karena tidak dipanggil oleh pelatih Belanda yaitu Ronald Koeman. Ronald Koeman ini tidak memanggil pemain ini untuk bergabung di Liga Eropa, sehingga bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk bisa mendekati pemain ini, karena pemain ini cukup luar biasa ya.
Kemudian yang ke-11, Dean James, ini adalah pemain belakang juga yang bisa menjadi opsi ya tim nasional Indonesia untuk direkrut. Ini berasal dari klub Ohan Engles juga. Kemudian yang ke-12 ada Tommy Estijago ya. Tommy Jago ini adalah pemain back ya, bermain di William II ya, pemain klub William II ini adalah pemain ya. Klub Willem II ini adalah klub yang berhasil lolos ke Liga Belanda atau Eredivisie, berhasil promosi tahun ini, sehingga ini bisa menjadi pemain yang bisa dijadikan opsi oleh STY untuk bergabung ke tim nasional Indonesia. Kemudian ada Joy Velevesi ya. Joy Velevesi ini bisa menjadi opsi juga ya, dia adalah klubnya adalah Groningen. Eliano Regender ya, Oriano Regender ini adalah pemain tengah ya, bisa dijadikan opsi juga. Kemudian ada Kevin Dix ya. Kalau Kevin Dix ini baru-baru ini menjadi perbincangan, sementara didekati oleh PSSI, sementara diupayakan untuk bergabung ke tim nasional Indonesia, dan pemain ini sudah punya titik terang ya, dan tinggal mengusahakan bagaimana bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia bersama ke pemain-pemain lain. Kemudian yang teman-teman supporter dan para pencinta bola, ada Ole Rumeni ya. Ini kita sangat membutuhkan, dia adalah seorang striker yang bisa dijadikan opsi oleh PSSI maupun Sintayong untuk bergabung bersama tim nasional Indonesia. Ole Rumeni ini adalah berasal dari klub FC Utrecht dari Liga Belanda atau Eredivisie, dan posisinya sebagai striker. Ini bisa dimanfaatkan untuk menambah kekuatan lini depan kita yang selama ini menjadi PR pelatih tim nasional Indonesia, karena lini depan kita sampai saat ini belum terlihat kemampuannya, sehingga ini bisa menjadi opsi yang pas untuk STY untuk bisa menggait ke tim nasional Indonesia. Kemudian teman-teman supporter dan para pencinta bola, yaitu Jayden Esterwolde ya, pemain ini bisa menjadi opsi STY untuk bergabung ke tim nasional Indonesia, dan ini pemain ini berasal dari klub Fenerbahce ya, yang saat ini ya kalau tidak salah menjadi klub andalan dari ya pelatih fenomenal Special One, yaitu Mourinho ya, yang direkrut ke klub ini untuk menjadi pelatih, dan ini bisa menjadi opsi PSSI maupun STY untuk bisa merekrutnya ke tim nasional Indonesia. Kemudian yang ke-20 teman-teman supporter dan para pencinta bola, ada Mats Hilgers ya, bacaannya agak susah ya karena ini pemain-pemain luar semua. Jadi ini adalah pemain yang berasal dari FC Twente, dan pemain ini berposisi di back ya, back tengah. Kemudian ada pemain lain yang mungkin bisa direkrut, yaitu ke-21, yaitu Pascal Struijk ya, pemain back asal Leeds United ini. Leeds United ini adalah pemain di Liga Inggris juga ya, tidak salah, dan ini bisa menjadi opsi Sintayong untuk bersama PSSI untuk menambah kekuatan pemain diaspora kita. Kemudian teman-teman supporter dan para pencinta bola, yang ke-22 ada Delano van der Heijden ya. Delano van der Heijden ini ya agak susah menyebutkannya sebenarnya. Delano van Dijden ya, bisa menjadi opsi karena ini adalah pemain muda, umurnya masih 21 tahun, bermain di Feyenoord ya. Feyenoord ini adalah salah satu langganan Eredivisie dan bahkan pernah menjadi juara. Pelatih mereka adalah pelatih yang direkrut oleh, kalau tidak salah pelatih mereka direkrut oleh Liverpool ya. Ya, saat ini ada Sam Yevel inilah yang bisa menjadi opsi selanjutnya, yaitu bermain di posisi tengah ya. Pemain ini bisa menjadi opsi
PSSI maupun Sintayong berasal dari Breda ya, klub Breda. Kemudian ada Mas Christoffel ya, pemain back William II ini, klub William II ini bisa menjadi opsi juga. Bisa menjadi opsi STY maupun PSSI untuk direkrut ke tim nasional Indonesia. Julian O'Reilly ya, pemain yang berasal dari Alkmaar ini, dia berasal dari Liga Belanda ini, yang berposisi di tengah, bisa dijadikan opsi juga untuk direkrut oleh tim nasional Indonesia karena pemain ini punya darah Jawa ya. Kemudian ada Chow Yun Damanik ya, Chow Yun Damanik ini bisa juga menjadi opsi untuk pemain muda kita. Kemudian ada Samuel Silalahi ya, pemain berposisi di tengah ini, bisa direkrut ke tim nasional Indonesia. Kemudian ada Irfan Karijowijojo ya, namanya nama-nama Indonesia ya, Irfan Karijowijojo ya. Pemain ini bermain di lini tengah, dia bermain di klub Odo Ten Hag U18, dan ini bisa menjadi opsi tim nasional Indonesia karena punya keturunan dari Jawa ya. Jenson Selif ya, back asal Sunderland ini bisa menjadi opsi tim nasional Indonesia juga untuk bermain di tim nasional, dan ada posisinya sebagai back juga ya. Jadi ini punya keturunan Indonesia ya, dimana pemain ini punya keturunan Ambon Maluku, dan ini bisa menjadi opsi pemain diaspora nantinya. Dan kemudian yang terakhir, San Bergen, pemain yang berposisi sebagai striker sebagai PR tim nasional Indonesia. Ini bisa menjadi opsi terakhir ya, berasal dari Sparta Rotterdam U21. Pemain ini masih muda ya. Ini posisinya sebagai striker, yang saat ini di posisi striker kita masih house goal ya. Artinya ini yang menjadi PR utama oleh STY, karena gol-gol yang banyak tercipta di kubu senior ini bukan berasal dari striker, melainkan pemain-pemain tengah maupun pemain belakang, sehingga ini bisa menjadi opsi STY untuk merekrutnya. Saya kira itu teman-teman ya. Ya, 30 opsi pemain yang bisa direkrut oleh STY untuk bergabung ke tim nasional Indonesia, menjadi pemain diaspora kita, karena program ya pemain naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI maupun STY bersama STY dianggap cukup berhasil, di mana Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya, sekaligus meloloskan diri ke Piala Asia 2027, sekaligus Indonesia berhasil mencapai 4 besar Asia di U23, yaitu di Piala Asia, dan ini berarti perkembangan tim nasional Indonesia cukup luar biasa setelah adanya program menaturalisasi pemain keturunan. Dan ini 30 opsi pemain ini bisa diusahakan oleh tim nasional Indonesia, entah beberapa pemain yang harus direkrut di antara ke-30 pemain ini. Terima kasih teman-teman supporter dan para pencinta bola. Saya pikir itu informasi dari saya. Salam sepak bola, salam pencinta bola, dan salam supporter bola.